Selamat datang kembali. Kali ini kita punya satu cerita yang luar biasa dari sumber yang Anda berikan, kutipan dari Seniman Dapur bab 11. Betul. Coba bayangin posisinya, Anda lagi di acara pembukaan restoran mewah sama pacar, tiba-tiba ayahnya datang, kasih Anda cincin, terus bilang, "Lamar anak saya, sekarang." Di depan semua orang. Ini bukan sekedar cerita lamaran biasa ya. Ini lebih kayak sebuah sandiwara berisiko tinggi yang dirancang dengan sangat presisi. Iya kan? Misi kita dalam pembahasan ini adalah membongkar mekanismenya. Gimana tekanan psikologis, status sosial, dan sebuah rencana tersembunyi bisa memuncak dalam satu momen yang mengubah hidup. Kita mau lihat apa sih yang ada di balik layar dari lamaran yang kelihatannya sempurna ini. Oke, mari kita mulai dari awal. Karena penulisnya ini udah kasih kita petunjuk dari adegan pertama. Ceritanya kan dibuka di coffee shop. Narator kita, Irul, lagi sama kekasihnya, Claudia. Claudia ini baru aja nangis, emosional gitu. Tapi begitu orang tuanya muncul, dalam sekejap, dia langsung pasang topeng ceria. Nah, dan Irul langsung sadar akan perubahan itu. Kemampuan Claudia ganti topeng secepat itu bukan cuma soal menjaga perasaan orang tua loh. Bukan ya? Ini petunjuk tentang sebuah sistem yang udah berjalan lama di keluarganya. Dia udah sangat terlatih untuk menampilkan apa yang diharapkan, bukan apa yang dia rasakan. Jadi kita bertanya-tanya kan, sepanjang cerita ini, topeng mana yang sebenarnya lagi dia pakai? Pertanyaan bagus, dan itu jadi makin relevan pas mereka pindah lokasi ke acara grand opening restoran. Betul sekali. Suasananya digambarkan sangat mewah, dan di sini nih perbedaan status sosialnya langsung ditonjolkan. Keluarga Claudia dapat perlakuan VIP, duduk di sofa empuk, sementara tamu lain di kursi kayu. Irul merasa sangat kecil dan sendirian di sana. Tepat, detil sofa VIP itu bukan sekedar hiasan, itu visualisasi dari kekuasaan. Ini adalah panggung milik keluarga Claudia, dan semua orang di sana termasuk Irul cuma pemain pendukung. Perasaan terasing yang Irul rasakan ini penting karena itu yang bikin dia ada di posisi paling rentan secara psikologis. Dan di saat itulah sang predator, calon mertuanya, melihat celah. Benar sekali, momennya sempurna. Claudia pergi ke toilet dan ayahnya langsung bergerak. Nggak ada basa-basi, dia duduk di sebelah Irul, bisik-bisik terus nyodorin kotak cincin. Langsung ya. Kalau kamu suka dengan Claudia, kamu nyatakan itu sekarang. Lamar dia di acara ini. Gila kan? Ini bukan permintaan, ini todongan. Cuma ngontrol keluarganya. Dia bisa ngatur pemilik restoran, MC, bahkan semua tamu untuk jadi properti panggung dalam dramanya dia. Jadi pas dia kasih cincin itu, pesannya jelas. Panggung ini punya saya. Kamu mau ikut main atau tidak? Wow. Irul itu bukan cuma diminta melamar. Dia sedang diakuisisi secara publik. Dan reaksi tubuh Irul membuktikan segalanya. Penulisnya itu jenius banget ngegambarin gimana Irul keringetan deras di ruangan ber-AC, sampai Claudia curiga pas balik dari toilet. Detail keringat itu kuat sekali. Kita sebagai pembaca bisa ikut ngerasain jantungnya berdebar kan? Logikanya mungkin udah macet, tapi badannya udah teriak panik. Dia benar-benar terjebak. Dia terjebak dalam dilema yang mustahil. Kalau nolak, dia bakal dianggap pengecut di depan calon mertua yang berkuasa. Betul. Kalau menerima, dia bikin keputusan seumur hidup di bawah paksaan. Nggak ada pilihan yang baik. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal keberanian dan kepatuhan. Tunggu sebentar. Pas Irul lihat ayahnya bicara sama pemilik restoran, terus pemilik restoran bicara sama MC, apa kita yakin ini semua emang rencana si ayah dari awal? Mungkin nggak sih ini sebagian improvisasi? Mungkin pemilik restorannya yang inisiatif, mau bikin acaranya lebih meriah, terus si ayah lihat kesempatan dan ikut arus aja. Bisa jadi, tapi rangkaian kejadiannya terlalu mulus untuk sebuah improvisasi. Oh gitu ya? Lihat aja urutannya. Sang ayah bicara serius sama pemilik restoran. Pemilik restoran bisik-bisik ke MC. MC-nya ngangguk patuh. Dan puncaknya, ayah Claudia balik ke tempat duduknya, natap Irul, senyum, terus ngacungin jempol. Acungan jempol itu. Itu bukan isyarat spontan, itu adalah sinyal eksekusi. Panggungnya udah siap. Dan bener aja, MC langsung ngumumin bakal ada momen sakral. Nama Bapak Choirul dipanggil ke atas panggung. Seluruh mata langsung tertuju ke dia. Tekanannya pasti luar biasa. Dia bahkan udah punya rencana kabur loh kalau ditolak. Katanya dia bakal langsung pulang tanpa pamit.
Ini nunjukin betapa dia nggak yakin sama hasilnya. Tapi dia tetap maju. Ambil mikrofon. Dan dengan suara yang dibuat mantap, dia panggil nama lengkap Claudia. Claudia Arifin Panigoro. Momen yang sangat sinematik. Dia ngucapin kalimat lamaran yang puitis. Untuk wanita yang aku kagumi, yang aku cintai, bersediakah engkau menjadi teman hidupku? Dan jawaban Claudia? Bukan kata-kata, tapi anggukan dan pelukan erat. Lalu, perhatikan detail ini. Orang pertama yang berdiri dan memulai standing ovation adalah ayahnya. Oh iya. Sempurna. Rencananya berhasil. Bagi para tamu, mereka nonton momen romantis yang spontan dan indah. Bagi kita yang tahu cerita di baliknya, kita baru aja nonton puncak dari skenario yang dirancang dengan sangat cermat. Sang ayah itu sutradara, produser, sekaligus penonton pertama yang paling puas. Setelah semua drama itu, cerita melompat ke masa depan. Irul, yang sekarang dipanggil Bang Irul, menceritakan kisah ini ke temennya. Dan terungkap kalau mereka menikah nggak lama setelah lamaran itu. Nah, disinilah temennya nanya sesuatu yang sangat nusuk. Pertanyaan yang ada di benak kita semua ya. Iya, jadi Anda menikah bukan atas dasar cinta. Dan jawaban Irul ini benar-benar menantang semua yang kita tahu tentang cinta dan pernikahan. Gimana jawabannya? Dia bilang, awalnya iya, gue cuman kagum sama dia. Tapi yang gue rasain, pelan-pelan ya tumbuh begitu aja. Komitmennya dipaksakan dulu, tapi cintanya nyusul kemudian. Wah, menarik sekali. Jawaban ini membongkar mitos soal awal yang sempurna. Kita sering dijejali narasi kalau cinta sejati itu harus dimulai dengan momen magis yang tulus. Cerita Irul ini nunjukin realitas lain. Sebuah fondasi yang dibangun dari keterpaksaan ternyata bisa jadi lahan subur buat tumbuhnya perasaan otentik. Jadi komitmen duluan, baru cinta. Mungkin komitmen dan kebersamaan sehari-harilah yang menciptakan cinta, bukan sebaliknya. Ada juga detail lain yang nunjukin realitas hubungan mereka. Soal resepsi pernikahan misalnya. Mereka bikin 2 acara terpisah. Iya, itu juga menarik. Satu yang mewah untuk relasi bisnis keluarga Claudia, dan satu lagi yang lebih sederhana untuk keluarga dan tetangga Irul. Awalnya Irul merasa ini diskriminatif. Tentu saja, terasa begitu. Itu bukan sekedar soal logistik tamu. Itu adalah cara untuk tetap menjaga tembok kelas sosial, bahkan setelah mereka bersatu dalam pernikahan. Oh, Mereka boleh menikah, tapi dunia sosial mereka tetap harus terpisah. Dan pada akhirnya, Irul setuju kan? Ini menunjukkan bahwa sejak awal, dia udah belajar untuk berkompromi dan beradaptasi dengan dunia Claudia yang sangat berbeda. Lalu pertanyaan terbesarnya, kenapa sih ayahnya melakukan semua ini? Menurut cerita yang Irul dapat, alasannya karena Claudia pernah punya trauma mendalam dengan laki-laki dan Irul orang pertama yang berhasil memulihkan kepercayaan dirinya. Nah, ini yang bikin karakternya jadi lebih kompleks. Gimana tuh? Kalau cerita itu benar, tindakannya yang manipulatif bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi murni permainan kekuasaan, tapi bisa jadi tindakan seorang ayah yang putus asa dan rela melakukan apa saja demi kebahagiaan putrinya. Dia lihat satu kesempatan dan dia ambil dengan cara paling efisien yang dia tahu. Dan yang paling lucu, ternyata Claudia sama sekali nggak tahu kalau lamaran itu adalah sebuah paksaan. Irul baru berani cerita setelah mereka menikah. Haha, itu detail yang brilian kan? Iya, saya penasaran banget gimana reaksi Claudia pas tahu kebenarannya. Artinya, dari sudut pandang Claudia, fondasi hubungan mereka dibangun di atas ilusi romantis yang sempurna. Dan mungkin ilusi itulah yang dia butuhkan untuk memulai. Kebenaran yang rumit bisa menunggu nanti, setelah ikatan mereka cukup kuat untuk menahannya. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa ya kesimpulannya? Kita lihat sebuah hubungan yang lahir dari tekanan dan manipulasi, sebuah keputusan besar yang diambil tanpa berpikir jernih, tapi entah bagaimana, hasilnya adalah pernikahan yang tampaknya berhasil. Kisah ini memaksa kita untuk berpikir ulang. Apakah sebuah awal yang cacat secara otomatis membuat keseluruhan perjalanan jadi nggak sah? Cerita ini nunjukin kalau jalan menuju kebersamaan itu nggak selalu lurus atau romantis. Kadang berliku-liku ya. Iya, kadang jalurnya berliku, canggung, bahkan dipaksakan. Tapi bukan berarti nggak bisa sampai ke tujuan yang sama. Sebagai penutup, ada satu hal yang terus mengganjal buat saya. Saat Irul menceritakan alasan si ayah soal trauma Claudia, dia menambahkan satu kalimat kecil yang sangat penting. Tahu bener apa kagak cerita bapaknya tuh? Kalimat kunci itu. Kalimat itu membuka semua kemungkinan.
Itu bikin kita jadi ragu. Ragu gimana? Seberapa nyata trauma Claudia itu dan seberapa besar kemungkinannya itu cuma alasan cerdas yang diciptakan sang ayah untuk membenarkan tindakannya. Sebuah narasi yang dia buat untuk meyakinkan Irul dan mungkin dirinya sendiri bahwa dia melakukan hal yang benar. Atau jangan-jangan dia tahu dan dia adalah pemain yang sama lihainya dengan sang ayah. Mungkin anggukan dan pelukan Haru itu adalah bagian dari pertunjukannya juga. Itulah yang membuat cerita ini begitu menarik. Kita nggak akan pernah tahu pasti.